Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, yaitu saya ya sebagai istilahnya kan buat acara agar kita bisa menambah ilmu, walaupun istilahnya hanya satu saja ilmu di setiap hari, karena kita itu nggak akan terima jika jadi orang bodoh gitu guys ya. Insyaallah ya, insyaallah. Tiada hari tanpa ilmu, walaupun hanya satu ilmu. Dan sekarang kita sudah mempunyai narasumber yang sangat istimewa, dan itu memang sangat istimewa bagi saya, istimewa bagi keluarganya juga istimewa, dan insya Allah bagi masyarakat juga istimewa. Karena ini kakak saya sendiri, Gus Hasan Asy'ari, yang mempunyai istilahnya pengobatan, terapi, dakwah, dan memang ditokohkan di dalam masyarakat, insya Allah. Dan kita akan menimba ilmu dari beliau dengan secara langsung live nih, mumpung saya ada sowan Gus Hasan di Tuban, kan biasanya saya di Salatiga. Nah, gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah, saya Gus Imam, saya alhamdulillah. Pripun Gus jenengan kabare? Alhamdulillah. Terus gimana? Kita itu mungkin kan istilahnya nge-share ilmu Gus ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Sowan jenengan ya, mumpung sowan jenengan, kita share ilmu yang sekiranya gini Gus ya. Berarti ilmu yang memang mudah tapi ampuh dan hampir semua orang insya Allah bisa melakukan Gus. Iya, siap. Gini Gus ya. Apa? Yang pertama kalau saya ya, itu termasuk amalan yang sangat saya suka itu sholawat Gus. Sholawat. Nah kalau tadi malam saya juga sowan kiai Gus ya, itu ya saya minta ijazah ya. Sholawat. Karena sholawat itu amalan yang tidak akan pernah tertolak ya Gus Hasan. Insya Allah jelas. Coba Gus terangkan tentang sholawat Gus. Istimewanya sholawat itu bagaimana utamanya Gus? Kalau menurut saya ya, yang saya pelajari bahwa sholawat itu adalah segala-galanya. Ruhnya Islam ya sholawat. Sholawat Gus. Ya itu versi saya. Dalam arti silahkan memaknai dengan yang berbeda. Akan tetapi maksudnya itu kita butuh banget sama Kanjeng Nabi gitu loh. Kita lihat aja Nabiullah Adam, bahwa beliau Nabiullah Adam setelah dari surga, beliau minta ampun kepada Allah bertahun-tahun, belum juga diijabah ampunannya. Akhirnya dengan wasilah Rasulullah bihaqqi Nabiullah Muhammad, bihaqqi Muhammadin, alhamdulillah akhirnya diijabah Allah. Jadi sholawat itu adalah sebab ridhonya Allah gitu loh. Sebab ridhonya Allah. Ya, dan gitu. Semua orang membutuhkan ridhonya Allah. Nah, begitu. Jadi sholawat itu juga miftahu abwabil khairat, pintu atau kunci dari segala kebaikan. Sholawat. Segala kebaikan. Iya. Jadi pembuka segala kebaikan atau kunci segala kebaikan itu sholawat. Maka dari itu orang kalau sudah ahli sholawat enteng hidupnya. Enteng hidupnya. Kalau mau mencari jodoh sholawat sebanyak-banyak, enteng jodohnya. Kalau mau mencari pekerjaan sholawat terus, enteng rezekinya. Kalau orang ada masalah bertubi-tubi sholawat terus, enteng masalahnya. Kalau mengalami kesulitan jalan buntu sholawat sebanyak-banyak, terbuka berbagai jalan. Itu kalau saya menyikapi sholawat. Karena saya berkali-kali sowan kepada para ulama, sowan kepada kiai-kiai saya, sowan kepada kiai-kiai kita semua, ternyata ujung-ujungnya ya ijazah sholawat. Karena mereka semua rata-rata merasakan betul keberkahan rezeki, keberkahan segala-galanya adalah karena barokah dari sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tafadhal Gus. Gini Gus ya, tadi Anda itu kan mengatakan kalau sholat itu rohnya agama. Ya itu versi saya saja ya, karena saking pecinta sholawatnya gitu. Itu kan katakan sebagai rohnya agama. Istilah pemahaman orang tentang roh yang paling sederhana, kalau nggak ada rohnya itu nggak hidup gitu loh. Yang maksud kenapa kok Anda mengatakan kalau mempunyai pendapat bahwa sholawat itu rohnya? Karena mengontrol keselamatan itu ya sholawat gitu loh. Mengontrol keselamatan kita itu kan kenal dengan si anu, si bejat, kenal si anu ngajak maksiat, kenal si anu ngajak ke diskotik, atau kenal si anu pekerjaan yang banyak uangnya tapi nggak halal. Oh, penggoda itu banyak banget gitu loh. Kalau kita nggak punya pegangan cekelan sing kuat, iku melisah-melisih menungso iku. Eneng apik kegoda, ono apik neh kegoda, ada ini kegoda.
Ada pekerjaan apapun kegoda. Kalau itu halal tidak masalah. Tapi keimanan kita harus terkontrol. Dengan berkah sholawat, jalan kita itu loh dibimbing sama Allah. Nah, agar kita selalu di dalam ruhnya Islam, agar kita maksudnya apa? Selalu dalam bimbingan Allah. Amalan itu banyak gitu loh. Silahkan la ilaha illallah, istighfar, semua amalan. Tapi bagi saya, agar saya dibimbing Allah itu perbanyak sholawat, yang kemudian setelah sholawat dibumbui dengan la ilaha illallah, dibumbui dengan istighfar, dibumbui dengan la haula wala quwata illa billah. Begitu maksud saya. Ini Gus ya, ini masalah hukum Gus ya. Ya. Gini, saya itu pernah Gus, ada orang itu tanya ya memang ada pertanyaan ya Gus ya. Ya. Itu bagaimana seandainya ada non muslim sholawat Gus? Nah itu kira-kira dalam secara fikih hukumnya bagaimana? Dan apa karena sholawat itu amalan yang tidak pernah ditolak, apa juga sholawat dari orang non muslim juga diterima Gus? Bagaimana? Kalau ini adalah masalah hukum, ya, masalah hukum. Dan saya tidak mau membahas hukum di sini detail-detail. Yang jelas sholawat itu adalah suatu kebaikan yang bila syaratin, wis gak ono syarat wis. Tidak ada syarat. Ya jadi kebaikan yang mutlak. Kayak kata Gus Baha itu sujud itu adalah pengabdian kepada Allah secara mutlak. Jadi entah itu muslim, entah itu non muslim baca sholawat secara ilmu hikmahnya tidak masalah gitu loh. Tidak masalah karena sholawat itu sendiri kebaikan mutlak. Bahkan bisa jadi karena orang non muslim sering sholawat akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Yang jelas sholawat kepada Rasulullah adalah kebaikan yang mutlak. Kalau sudah kebaikan yang mutlak ya, dan bila syartin gak ono syarat apa-apa gitu, maka orang yang sahibus sholawat, ahlus sholawat, orang yang ahli sholawat itu akan banyak keajaiban dalam hidupnya gitu. Banyak keajaiban. Ketelatan rezeki insya Allah nggak sampai. Lah kenapa ada orang yang sampai ketelatan rezeki? Mungkin ya kurang sholawat. Ataukah seandainya itu ya memang murni Allah sedang menguji seorang hamba. Tapi ingat setelah ujian itu ya naik lagi gitu loh. Naik lagi gitu Gus. Gini Gus ya, masalah tadi kan ya ini kan bahas tentang ilmu guys ya, utamanya termasuk zikir, khasiat-khasiat zikir itu juga, dan nanti insya Allah tentang istilahnya pengalaman pribadi jenengan Gus ya, nah, pribadi Anda, masalah tentang bisnis ya, yang Anda mau belajar bisnis, insya Allah juga bisa sama bosnya ini Gus Hasan Asy'ari, soalnya beliau sudah bisnisnya banyak banget, dan itu kreativitas sendiri Gus ya. Ya semua pertolongan Allah. Pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah, karena nggak ada yang bisa berjalan tanpa izin Allah, iya Gus? Iya. Nah seperti itu. Ya gini Gus ya, kalau yang tadi tambah satu lagi Gus tentang zikir yang memang sudah dikatakan Kanjeng Nabi piyambak, di istilahnya didawuhkan Kanjeng Nabi piyambak, disabdakan Kanjeng Nabi, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi Anda kan juga bahas istilah dibumbui dengan la ilaha illallah ya guys ya. Lah, kalau yang dinamakan Gus istilah afdhalu dzikri, itu kalau menurut Gus bagaimana secara pemahaman Gus Hasan? Kalau afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah itu jantungnya. Jantung total. Ya sama juga rohnya ya. Cuma dalam tema sholawat kan kita mengagungkan sholawat. Dalam tema zikir kalimat apa afdhalu dzikri ya kita mengagungkan la ilaha illallah. Semuanya itu adalah sejalan ya. Semua itu adalah saling melengkapi dan semua sejalan. Bahkan sebenarnya ya, kalau orang sudah masuk pada randon ilmu tauhid dan ilmu thariqah sampai ilmu ma'rifat, itu justru segala sesuatunya itu la ilaha illallah. La ilaha. Ya, makanya kalau orang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin dakhalal jannah. Karena saking beratnya la ilaha illallah. Utama mana sholawat dan la ilaha illallah, bukan wewenang kita membandingkan. Yang jelas adalah sholawat itu kebaikan murni yang mutlak, la ilaha illallah adalah kebaikan murni yang mutlak. Yang la ilaha illallah saja enggak mau sholawat juga enggak benar, sholawat saja enggak mau la ilaha illallah juga enggak pas. Artinya iya enggak pas, kurang sempurna. Semua itu berjalan dengan itu. Apakah utama mana minum dan makan? Ya ngombe tok gak mangan ya kleson gitu. Mangan tok gak ngombe ya tetap gak bisa. Istilahnya
kita semua itu. Nah, cuma kalau kalimat dzikir la ilaha illallah sendiri itu adalah wis gak bisa diomongkan lagi kebesarannya. Saking istimewanya. Saking istimewanya la ilaha illallah. 70 tahun orang kafir mengatakan itu saja sekali langsung menghapus kufrona. Kekufurannya terhapus oleh kalimat suci la ilaha illallah. Maka dari itu saya sendiri selain sholawat kemana-mana, saya sendiri kalau ketika dalam perjalanan, dalam bekam pasien, nerapi pasien atau apa, itu selain sholawat juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu juga kalimat yang paling suci juga. Paling suci Gus ya. Kalimat yang paling suci karena di situ adalah mentauhidkan. Di dalam alhamdulillah ada la ilaha illallah. Di dalam subhanallah ada la ilaha illallah. Di dalam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad juga ada la ilaha illallah. Jadi di dalam jeruan dari semua amalan kebaikan itu adanya tauhid la ilaha illallah itu. Ya gini Gus ya, sekarang kita membahas tentang ya mungkin pembelajaran Gus ya. Utamanya ya kita itu terkadangnya ada penasarannya Gus, masalah kan orang itu sendiri-sendiri Gus ya, beda-beda. Yeah. Tiap orang beda-beda. Dan sedangkan jalur hidupnya, jalan hidupnya juga beda-beda. Nah termasuknya kalau seperti Gus Hasan itu memang sangat menarik publik insya Allah. Insya Allah sangat menarik publik. Hampir Anda tertarik kan dengan orang ini? Anda pasti tertarik insya Allah. Gini Gus ya, kalau Gus Hasan ini ya saya jelaskan dulu. Gus Hasan ini juga ahli terapi. Termasuk terapinya Gus Hasan ini yang paling maju adalah ruqyah Gus ya. Ruqyah. Bekam juga, bekam dan ruqyah itu. Yang istilahnya agak mistik itu loh Gus. Yang agak mistik, ruqyah dan tentunya ilmu hikmah saya akoni. Iya. Ya gini Gus ya, tentang ruqyah dulu Gus ya. Iya. Ruqyah. Kalau ruqyah itu menurut pengalaman Gus Hasan, ayat yang paling pasti jin kalau kena itu langsung terasa sakit. Itu apa Gus? Selama pengalaman kan pernah Gus ya, ada jin yang dibacakan ini awalnya seperti biasa. Kalau Anda baca itu sekali saja jin langsung kontak total. Itu apa Gus? Seingat Anda Gus? Begitu. Pengalaman sesuai pengalaman. Tentunya ayat yang paling ampuh dalam menangani urusan jin itu ya yang ayat-ayat terutama tentang tauhid. Tentang tauhid. Gak bisa hanya satu ayat di situ ndak. Tentang tauhid itu yang paling dahsyat. Ayat kursi itu kan mengandung tauhid ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rata-rata saya rasakan ketika saya meruqyah orang dan di situ ayatnya tentang tauhid itu memiliki tekanan yang lebih gitu. Tekanan yang lebih. Yang kedua adalah ayat-ayat tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Lau anzalna adzal Qur'an ala jabalin. Dari semua ayat yang ada, terus ayat-ayat yang menerangkan tentang punya riwayat sihir. Sebenarnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya. Terus ayat-ayat untuk menghantam musuh ya, ayat-ayat untuk menghantam musuh seperti alam taro kaifa fa'ala tarmihim bihijaratin min sijil dan lain-lain. Semua ayat yang seperti itu punya ayat tentang bahas neraka itu pun sama, memiliki efek yang sangat dahsyat. Dari semua efek yang ada, semua ayat yang ada, yang paling memiliki efek paling kuat adalah kejernihan hati kita sendiri, tauhid kita. Seandainya ada orang yang nggak terlalu dibacakan ayat kursi dan lain-lain, tapi orangnya itu betul-betul alaqah qalbiyahnya dengan Allah tinggi, baca Bismillahirrahmanirrahim, bus, mari itu. Yes, para wali-wali namanya. Belum mampu saya. Allah. Levelnya adalah Gus Hasan ini istilahnya gini loh Gus. Kalau saya punya HP, ukurannya bukan kartu simpati atau bukan kartu Telkomsel atau, tapi kartu yang paling kuat sinyalnya gitu aja. Nah, Al-Quran itu ibaratnya kartu-kartu itu, bukan menyamakan Quran dengan kartu, enggak, untuk mempermudah kajian saja, pemahaman saja. Yang paling kuat dari bacaan panjang yang kita baca tadi dari ayat-ayat ruqyah, yang paling nyambung ke Allah yang mana? Yang paling kuat sinyalnya itu. Maka mut hati, keadaan hati, ihwal hati kita, ihwal qalb, ihwal hati kita, yang paling nyambung ke Allah itu yang paling dahsyat. Yang kedua, selain itu faktor dari peruqyah adalah faktor dari yang diruqyah, yaitu jin tentunya. Jin itu kalau dihantam terus
das, kan masih kuat di awal-awal. Tapi kalau 100 hantaman, das, masih kuat. 200 hantaman dan hantamannya semakin kuat. Kira-kira lempoke jin iki incer ndi gitu loh. Jadi nggak ada. Yang sudah lepon dulu gimana? Lah itu namanya butuh waktu, nggak bisa sampai selesai langsung beres. Ada pengalaman seperti ini Gus. Kadang ada orang. Kadang mudah banget kok, diruqyah 5 menit sembuh kok. Iya ada orang itu gini Gus. Baca ini jinnya biasa saja. Baca lagi yang lebih ayatnya lebih keras lagi dan dia tetap biasa saja. Nah kalau itu Gus ya kita kan nggak bisa tuh Gus ya mengatakan oh berarti ahli ruqyah itu ahli maksiat juga nggak bisa tuh Gus ya. Nah istilahnya kan. Tapi biasanya kalau ada kasus seperti itu apa ada kemungkinan yang di ruqyah itu jin Islam atau kemungkinan jin yang kuat atau gimana Gus? Kalau menurut Gus Hasan selama pengalaman kadang ada jin yang dibacakan apa memang asli kesurupan bukan pura-pura tapi kayak seperti nggak terlalu merasakan efek ruqyah jinnya itu. Ya itu kalau menurut Gus Hasan yang seperti bagaimana ya Gus? Banyak faktor Gus, itu banyak faktor. Satu kalau jinnya itu kaitannya rentetannya dengan manusia. Kiriman dukun santet misalnya, kirimannya dukun sihir. Itu potensi sulitnya lebih tinggi. Nah, karena kaitannya kan orang yang jinnya sudah dilempokno misalnya, tapi kan orangnya masih hidup si pengirim. Orang yang dendam, orang yang punya ain sukhti, kebencian tadi, nah itu lebih sulit, ada masalah. Yang kedua adalah jinnya itu mungkin muslim, itu juga terjadi. Jinnya Islam. Lawang saya pernah meruqyah itu ditirokno sampai bar ya Gus. Iya. Gitu. Terus akhirnya gini aja, capek-capek meruqyah tak ajak dialog. Loh, kenapa jenengan kok terus mengikuti? Apakah jenengan itu muslim? Iya, saya muslim. Lah kenapa masuk sini? Ya bulet ngomong ngalor ngidul. Intinya jin muslim tapi nakal gitu aja. Ini Gus ya. Ya, gimana? Kalau setahu saya juga Gus ya, jin itu ada 3 golongan Gus ya. Berarti ada jin muslim, ada jin fasik, berarti Islam tapi nakal Gus. Dan satu ada lagi jin kafir Gus ya. Ya tadi berarti jin fasik tadi. Ya terus. Nah, kalau gini Gus ya, kalau biasanya menurut pengalaman Gus Hasan, biasanya kalau ciri khasnya yang memasuki itu jin Islam itu bagaimana Gus ciri khasnya? Ciri khasnya dia itu lebih dominan mengikuti Gus. Pengalaman saya loh ya, entah pengalaman orang lain. Dominan lebih mengikuti. Jadi santai saja dan ikut. Iya, lebih mengikuti. Itu ciri khas. Lebih merdu dari peruqyahnya. Intinya mengikuti. Tapi apapun itu Gus ya, apapun itu. Ruqyah adalah tetap solusi untuk mengatasi non medis yang terbaik. Memang seringkali tidak langsung sembuh. Ibarat orang datang ke dokter, apakah kena sakit gigi datang ke dokter pulang sudah sembuh kan ya enggak, masih proses yang lain. Yang menjadi ukuran kesembuhan pasien itu selain dari peruqyahnya yang memang berpengalaman dan alaqah qalbiyahnya dengan Allah tinggi, juga diukur pada kekuatan si pasien itu sendiri. Maksud saya apa? Ono wong ini yang ketahanan tubuhnya kuat. Ada yang lemah sekali, baru diruqyah jinnya sembuh, pikirannya sumpek, langsung ambruk lagi. Ketahanan tubuhnya lemah. Dan itu semua adalah fenomena yang harus ditangani oleh profesional. Tidak bisa seter lek-lek. Tidak pernah ada jin yang luar biasa susah takon itu susah. Itu justru malah jin khodam Gus. Jin khodam itu malah Masya Allah susahnya bukan main. Tak telusuri dia itu punya dapat amalan dari internet atau mana gitu. Dia amalkan itu ya Latif, katanya dapat jin Abdul Latif gitu. Keyakinannya gitu. Barang ternyata diamalkan betul Gus. Masya Allah. Dia itu wiridnya itu ya Latif. Tapi kesurupan gitu. Ya Latif terus. Kalau ditanya jin Abdul Latif, ya jin muslim yang betul. Tapi Masya Allah ngeluarkannya nggak bisa. Akhirnya saya rujuk guru saya di Malang. Sembuhnya entah proses berapa lama, tapi yang jelas sembuh. Nggak ngatasi, energi kita sudah nggak ngatasi. Jadi menurut ceritanya setelah sembuh itu katanya dimandikan dengan air yang sudah diruqyah dan apa aja itu proses 7 hari lebih, baru total jinnya itu mau lepas dari kelekatan. Di ruqyah nggak mempan nih Gus, wong jin muslim, tapi nggak mau keluar juga. Ya dirujuk gitu aja beres.
Iya, gitu ibaratnya wes harus rumah sakit Karangmenjangan yang lebih profesional lagi kan gitu. Banyak sekali pengalaman, tapi yang jelas kalau jin-jin yang paling mudah diruqyah itu jin-jin ketempelan wit. Ketempelan wit itu bukan dari hasil persekutuan bangsa jin, bukan dari memusuhan dengan orang-orang tukang sihir, bukan dari yang terlalu kuat, atau kadang si pasien itu sendiri tauhidnya bobrok Gus, dalam arti betul-betul dia itu kesyirikannya itu tinggi sekali gitu loh. Kalau ilmu hikmah orang itu menyikapinya jelek gitu, kadang nggak tahu ilmu hikmah itu apa gitu loh. Jadi ilmu hikmah itu ilmu tatanan-tatanan yang sesuai dengan syar'i. Kalau ini ada ilmu hikmah rodok melenceng itu ya ibaratnya orangnya sendiri yang melenceng, bukan ilmu hikmahnya gitu loh ya Gus ya. Ya, bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu hikmah juga bisa belajar ke Gus Hasan. Tapi intinya gimana ya, kalau ilmu hikmah itu condongnya memang tetap ada ajaran tauhid, berarti tidak disalahgunakan Gus. Apalagi ayat Al-Quran dirubah-rubah, bukan gitu Gus ya? Ya, ada peraturannya, syarat dan peraturan berlaku. Nggak boleh dengan merusak-rusak ayat, atau ayat Al-Quran ditulis terus dikubur dalam tanah yang diinjak-injak orang, atau apalah. Intinya jangan sampai yang jelas-jelas di situ ada penistaan kepada Al-Quran, atau bahasa kasarnya penistaan. Intinya nggak ada penghormatan kepada Al-Quran. Kalau misalnya ilmu hikmah dengan ayat kursi, ilmu hikmah dengan jeroane ayat dibaca sekian kali. Lanjut Gus Hasan. Ya, siap. Nah, lanjut. Terus pokoknya gini Gus Hasan ya. Berarti dari saya lihat mendengar beberapa pengalaman Anda masalah ilmu ruqyah. Dan kalau gini Gus ya, masalah urusan pendidikan apa itu Gus? Istilahnya tentang menggembleng Gus. Menggembleng awal-awal orang belajar ilmu hikmah. Biasanya dasarnya apa dulu Gus? Dasarnya dulu. Dasar mengemblengan ilmu hikmah itu tentunya adalah niat dulu. Niat harus ditata. Niatnya harus ditata. Yang kedua tentunya tauhid. Bahkan tauhid yang pertama sebenarnya. Akan tetapi sebelum dia mengenal tauhid harus ditata niatnya dulu. Sambil berjalan kita benarkan tauhidnya. Karena menuju tauhid yang kuat itu butuh proses. Enggak seketika dari tauhid itu lurus gak? Ya bisa. Wis lurus. Lurus. Awak kita enggak patek kenceng. Awal-awal tentunya niat yang benar, apa menghilangkan kebutuhan, ingin menambah ilmu agama dan lain-lain. Niat yang lillahi ta'ala. Untuk menghindarkan itu Gus, untuk menghindarkan orang biar tidak salah dalam mempelajari, kan seperti Anda tadi sempat mengatakan ada orang yang salah mempelajari, padahal wiridannya Asmaul Husna, bagus Gus, berpahala ya kan gitu. Tapi kenapa kok yang datang malah yang nggak jelas itu? Apa mutlak karena salah niat saja Gus? Sebenarnya masalahnya kompleks Gus. Walaupun niatnya sudah benar, tapi tanpa bimbingan seorang guru seringkali ya setan itu tetap keluar pinter gitu ya. Atau awal-awal niatnya benar, dalam perjalanan setan masuk dalam istilahnya membuat makar, membuat budaya. Maka orang itu harus dibimbing oleh seorang guru. Ya, yang paling saya bisa jawab ya hanya ada guru. Butuh guru intinya. Butuh guru, dan guru yang memang sudah terbukti keimanan dan ketauhidannya. Dan kesaktiannya juga gitu. Dan kesaktiannya. Kalau guru Anda kurang sakti, hubungi dokter terdekat. Kalau menurut saya kesaktian ini nomor sekian. Sekian Gus. Kesaktian nomor sekian. Kalau kita mencari idealis harus guru yang sakti, di sampai kiamat susah itu. Iya nek langsung ketemu, enggak ketemu harap belajar. Ya. Intinya siapa saja yang tauhidnya lurus, yang dia sekiranya sudah mampu membimbing, ya kita belajar. Dan nanti dalam perjalanan waktu kita nyari guru lagi yang semakin menyempurnakan. Apakah guru awal itu guru yang belakangnya lebih hebat dari yang awal? Ya enggak juga. Semua saling melengkapi. Intinya apakah guru SMA itu lebih hebat daripada guru SD kelas 1? Ya enggak bisa. Ya, belum tentu. Guru SMA belum tentu bisa membimbing anak SD bisa moco, anak SD bisa baca tulis kan belum tentu. Punya funnya sendiri. Ada yang memang
untuk tarbiyah ibtidah. Artinya kalau sudah mampu mumpuni ilmunya, monggo belajar ke guru saya, misalnya ya Abdul Ghafur Sunan Derajat ya, gitu. Atau langsung ke Abdul Hanan Maksum Kewagian guru saya, atau langsung ke Gus Nasir Jombang yang putranya Kiai Sobari ya, yang jauh lebih tinggi ke karomahnya gitu. Saya mikir apa? Mikir wayo ya. Ini Gus ya, memang dasarnya saya itu orangnya suka mikir, tapi orangnya nggak kebanyakan pikiran. Ini Gus ya, masalah gini. Kalau masalah tadi kan aslinya ya saya sependapat dengan Anda Gus. Masalah kata-kata ya orang membanding-bandingkan guru itu memang suatu yang sul adab Gus ya. Membanding-bandingkan guru sul adab, berarti bukan tata krama. Aslinya ya, kalau dikatakan cari sakti yang sesungguhnya, yang sakti bagaimana, kita itu nggak bisa mengatakan. Dalam segi apa? Kalau pemahaman saya yang dikatakan sakti itu, yang orang itu yang paling dekat dengan Allah. Semakin orang itu paling dekat dengan Allah itu yang paling sakti. Karena apa? Nggak akan ada yang bisa mengalahkan orang yang paling dekat, yang maha kuat. Ya gitu loh. Berarti orang yang paling sakti itu orang yang paling dekat dengan Allah. Bukan diistilahkan kalau cuma nyihir tongkat. Ya tongkat itu penyihir juga banyak yang bisa, itu sih. Tapi jadi intinya jangan sampai salah paham dengan makna sakti. Makna sakti itu kita nggak boleh salah paham. Sakti itu sesuatu yang sangat sangat nggak bisa detail gitu. Hanya orang yang tahu rohani seorang yang Allah. Siapa yang paling dekat? Yang jelas gini loh. Yang jelas amalia hariannya, ketaatannya, sholatnya, tauhidnya, ajarannya itu harus tidak boleh melenceng dengan ajaran Islam. Yang terpenting adalah itu. Untuk kita menilai lebih detail siapa yang dekat ke Allah, tinggal ilmu apa yang kita pelajari. Ilmu fisika ya yang ahli fisika, ilmu hikmah ya yang ahli hikmah gitu. Kadang saya pernah Gus minta amalan kepada orang yang torekohnya sangat tinggi. Ternyata nggak mau memberi amalan, cuma diberi suruh dekat dengan Allah saja lah. Ilallah dekat terus gitu. Memang beliau bukan fannya, kesukaannya untuk ijazah ilmu hikmah. Tapi beliau adalah sosok ahli torekoh. Beliau adalah sosok ahli tauhid. Jadi seperti itu. Oh iya, ya gini pemirsa, terima kasih banyak ya. Ini kan saya alhamdulillah sudah banyak wawancara dengan Gus Hasan, dan insya Allah ya kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Kalau begitu ya kita pamitan saja. Iya pamitan. Kita pamitan saja. Mau apa lagi Gus? Sudah dapat ilmu dan Gus Hasan ini incer ada tamu. Memang orang penting, wajar orang penting itu ya dipentingkan. Kalau nggak penting ya dibuang. Ya akhir kala saking gulo saya dan Gus Hasan. Ya kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung dan istilahnya ya kalau ada salah mohon dibenarkan saja. Jangan dihujat karena ini ya belum pantas dihujat. Kalau yang pantas dihujat itu yang sudah terkenal betulan. Ini baru-baruan ya berarti istilahnya belum pantas dihujat dulu. Nggak ada yang pantas dihujat. Ya nggak ada. Maksudnya gitu loh. Ya intinya akhir kala yang sebesar-besarnya. Mohon maaf saya yang besar-besarnya. Atau yang beda pendapat ya. Yang beda pendapat. Ya istilahnya begitu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar.